Sambil nunggu yang lain, kita lanjut ya. Kita masuk ke materi ini pengaruh gaya geser terhadap bukan ya. Pengaruh gaya geser balok gelegar ya. Jadi balok gelegar eh, nanti yang kita tinjau itu ada dua ininya ya, kegagalan strukturnya lah itu ibaratnya ya. Kegagalan struktur akibat momen dan kegagalan struktur akibat gaya geser ya. Jadi eh, ciri-ciri atau prinsip dari momen ya. Nah, kalau kita pahami kemarin kan contoh materi kita di analisis gaya eh, balok gelegar ya. Kemarin kita sudah membahas berkaitan kebutuhan ataupun kemampuan suatu penampang baja untuk menahan gaya momen ya. Makanya kemarin kita mencari namanya ada momen maksimum, momen nominal, momen ultimate, misalnya seperti itu ya. Nah, kita analisis kemampuan penampangnya, itu juga yang dibutuhkan atau yang diperlukan adalah gaya momen. Kemarin ada pertanyaan dari mahasiswa juga, untuk apa kita menghitung momen maksimum, ya, momen maksimum. Nah, artinya momen ini kita gunakan untuk menganalisis suatu penampang balok ya, seberapa besar kemampuan untuk menahan gaya momen. Nah, gaya momen ini adalah eh, kemampuan untuk melentur lah ibaratnya seperti itu ya, sederhananya seperti itu ya. Jadi kalau ada suatu balok ya, struktur balok ya dengan tumpuan sederhana misalnya, maka kemampuan dia melakukan lenturan gitu ya atau melentur sampai dia mengalami kegagalan ya, ini dipengaruhi oleh momen ya, dipengaruhi oleh momen ya. Misalnya ada gaya P, gaya merata, beban merata ya, beban terpusat P misalnya atau Q ya. Ini kalau merata nih disimbolkan dengan nilai Q gitu ya. Maka nanti kemampuan dia untuk melentur ya atau kekuatan dia menahan gaya lentur itu kita hitung dari nilai momen namanya ya. Makanya nanti kalau kita mempelajari mekanika teknik ya, ada gaya-gaya dalam yang kita hitung ya. Salah satunya itu kemarin momen, kemudian lintang ya, gaya lintang ya. Kemudian ada satu lagi sebenarnya ya, itu aksial ya, atau gaya normal nama itu gaya-gaya dalam ya. Nah, untuk menghitung atau fungsi dari kita menghitung momen, nilai momen itu untuk menganalisis kemampuan suatu struktur untuk menahan gaya melentur seperti ini gitu ya, lenturan ya. Nah, kalau di beton, ciri-ciri kegagalan dari suatu balok ya, balok gelegar ini, ciri-cirinya ya, akibat pengaruh gaya momen ya, ini hanya sekedar tambahan aja informasinya ya, biar kita lebih bisa memahami maksud momen ini ya. Yaitu kegagalannya itu terjadi retakan di bagian tengah ya. Kalau di balok beton ya, makanya kalau kita perhatikan misalnya di sekeliling kita ada retakan-retakan pada balok misalnya, dia posisinya di bagian tengah ya, berarti ini sudah dipastikan ya, ini terjadi akibat pengaruh gaya momen ya, dipengaruhi oleh gaya momen ya. Nah, kenapa bisa retak di bagian ini? Nah, ini kemungkinan besar ya, jumlah tulangan yang dipasang di bagian bawah ini ya. Kenapa di bawah? Kita sudah membahas bahwa eh, beton itu kuat terhadap tekan, kemudian lemah terhadap tarik. Sehingga di bagian atau di area tarik yang kita pasang tambahan tulangan ya. Semakin banyak tulangannya secara garis besar itu akan memberikan
sumbangsih kekuatan yang cukup besar terhadap si balok ini. Nah, kenapa bisa terjadi eh, retakan di bagian ini ya? Ini akibat momen namanya. Kenapa? Karena jumlah tulangan kalau ini di beton gitu ya, bahwa jumlah jumlah tulangan yang dipasang di sini itu relatif kurang ya, sehingga tulangannya ibaratnya memelar ya, memelar itu mau bertambah panjang ya, meregang, sehingga bagian apa namanya, bagian tengahnya itu mengalami retakan ya. Nah, ini dipengaruhi oleh momen ya, gaya-gaya dalam yaitu gaya momen ya. Nah, kalau dia eh, retakannya terjadi di bagian ini, di bagian apa? Di bagian tumpuan ya, retakannya seperti ini ya, umumnya seperti ini ya. Nah, ini dipengaruhi oleh gaya geser ya, gaya geser ya. Sehingga retakannya di sini ya. Nah, kenapa kita memasang memasang apa namanya, memasang tulangan sengkang di balok ya. Nah, makanya tulangan sengkang itu di balok itu sebenarnya fungsinya untuk menahan gaya geser ya. Makanya di sini ya, dipasang di sini ya. Ibarat kita menjahit ya, menjahit baju robek misalnya kan, makanya ini fungsi kita jahit pastinya seperti ini ya, untuk menyatukan robekan ini gitu ya. Nah, kalau di struktur beton ya, struktur beton seperti ini, nah makanya fungsinya adalah tulangan sengkang ini ya. Nah, tulangan sengkang ini apabila tanda kutip ya kurang, maka kemungkinan terjadi bisa retakan di bagian ini ya, di bagian tumpuan lah, area tumpuan. Ini kan kita bagi dua ya, kita bagi dua. Nah, ini bagian tumpuan kiri kanan, bagian sini bagian lapangan namanya ya. Nah, biasanya di bagian lapangan yang bagian tumpuan yang dominan mengalami keretakan akibat gaya geserin tadi ini namanya lintang ya. Ya makanya ini lintang atau shear ya. Gaya lintang lah. Makanya ini tadi gaya momen, kemudian gaya lintang. Nah, inilah yang mempengaruhi terjadinya retak apa, kegagalan itu akibat gaya lintang ya, atau gaya geser. Ibarat gini ya. Ini ada sebuah beban misalnya. Ini ibarat kita ini balok yang rapuh lah gitu ya. Balok yang rapuh ya. Kemudian ada yang menahan di sini tumpuan ini. Kemudian ada tumpuan. Ketika kita tekan di sini ya, pasti ibaratnya itu ini tanpa ada tulangan misalnya ya. Keruntuhan itu atau longsornya itu kalau ibarat tanah misalnya ya, pasti seperti ini. Ini bagian tertinggal di sini, ini yang amblas misalnya bagian ini ya. Nah, ini amblas ke bawah misalnya ya. Nah, ini namanya keruntuhan akibat geser ya. Akibat geser ini di beton ya, di beton. Nah, di baja juga ada pengaruh geser ya, di dalam baja ya. Nanti konsepnya sama dengan beton ya. Artinya prinsip kerjanya dia menahan gaya geser ya. Namanya gaya lintang ini adalah untuk kita menganalisis kemampuan si penampang atau si struktur balok ini, dia menahan gaya geser namanya ya. Nah, itu kita dapatkan analisisnya atau kemampuan itu, kita harus mencari nilai namanya nilai lintangnya ya. Ini momen untuk lenturnya ya. Sedangkan yang ini adalah gaya geser ya. Contoh sederhana lagi ya, prinsip kerja dari sebuah geser ya. Ini mungkin bisa dibayangkan misalnya ada sistem sambungan gitu ya. Ada dua buah plat misalnya atau dua buah material baja lah segi empat misalnya ya. Nah, nah ini kemudian kita pasang, kita bor ya, kita lubangin misalnya ya, kita lubangin ya. Kemudian kita pasang baut di sini ya, pasang baut. Nah, kemudian dari sistem sambungan ini ya, ketika diberi beban misalnya di beban gaya tarik ya, ini gaya tarik, maka si alat sambung baut ini dia pasti mengalami geser namanya ya di bagian sini. Ya, gini ya. Nah, ini. Ini namanya sistem geser.
Mudah-mudahan bisa dipahami maksudnya prinsip geser itu ya. Jadi ini ditarik ke kiri dan kanan ini jangan dilihat dari ininya ya, struktur yang batang ininya, tapi bautnya ya, bautnya. Maka nanti sistem geser yang terjadi pada baut ini itu namanya geser ya. Kalau kita misalnya buat ke sini lagi misalnya. Nah, ini ada sebuah baut tadi ya. Kita gambarkan awalnya ya. Pertama baut ini misalnya sebelum mengalami pembebanan lah ya. Ini kiri kanan bautnya misalnya ya. Nah, kemudian ini batas tengahnya tadi yang ini. Nah, ini ya. Bisa dipakai dengan. Kemudian diberi gaya tarik ini. Berarti dia si bagian sini akan tertarik ya. Bukan tertarik ya, tergeser lah ya. Ya, makanya ini sistem geser namanya di sini ya. Geser di sini. Kemudian ini tergeser sini. Awal mulanya seperti ini. Kemudian seiring bertambahnya nilai P diberikan misalnya, maka ini akan eh, berpengaruh ya. Nah, pelan-pelan seperti ini ya. Nah, awalnya mungkin gini ya, perubahan dari geser ini. Ini tertarik sini ya, karena ini press lubangnya press sesuai dengan lubang bautnya ya. Ya pastinya kondisinya gini ya. Sering bertambah nilai P, diberi apa beban P terus gitu kan, dia kan berbentuk seperti ini sebelum mengalami putus total ya. Kemudian bertambah lagi nilainya sampai tergeser misalnya ya. Nah, seperti ini. Ini juga terus. Dan pada akhirnya sampai putus total ya. Si baut ini putus ya. Nah, putusnya si baut ini namanya pengaruh geser ya. Gaya geser ya. Mudah-mudahan bisa dipahami maksudnya ya. Nah, ini proses step-stepnya. Langkah satu misalnya di sini diberikan nol bebannya P ya. Ini beban P ini ya. Nol. Kemudian ditambah misalnya 1 ton. Nah ya, 1 ton ini sudah mulai berubah ini si bautnya ya. Tergeser ke sini sebagian, ke sini sebagian gitu kan. Kemudian ditambah lagi 2 ton misalnya ya. Nah, makin besar dia. Dan pada akhirnya misalnya 3 ton dipasang batas, misalnya batasnya 3 ton, ini langsung putus ya. Nah, putus ininya, apa namanya, eh, bautnya. Nah, ini namanya sistem geser ya, pengaruh geser ya. Nah, berbeda ketika misalnya tarik. Ini saya ceritakan ini supaya bisa memahami bagaimana prinsip kerja gaya geser, kemudian gaya tarik misalnya itu ya. Kalau tarik mungkin ya sudah bisa lah ya. Misalnya ada dua buah plat misalnya ini ya, plat yang disambung ya, berbentuk L. Kemudian kita buat ini kita sambung lah misalnya kita buat di sini lubang ya, tempat baut misalnya ya. Nah, di sini ya baut. Kan alat sambung juga ya. Nah, ini ketika kita beri beban P di sini di batang ini ya, maka gaya yang terjadi pada baut ini tidak gaya geser, tapi gaya tarik. Kira-kira bisa dipahami ya, perbedaan antara gaya geser maupun gaya tarik pada struktur baut ini gitu. Kenapa saya menceritakan ini? Maksudnya supaya memahami bagaimana proses tarik, bagaimana proses geser, dan bagaimana proses ini lentur, melendut misalnya gitu ya. Ya pastinya sudah bisa mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bisa dicerna ya. Nah, ketika diberi beban P di sini, nah ini kan ini beban P, maka si bautnya akan merasa tertarik ya. Nah, proses keruntuhan dari si baut ini ya, itu pastinya melar dia bertambah panjang. Berbeda dengan yang ini ya. Prinsip dari geser ini tadi ya. Kalau dalam prinsip di sini tadi itu eh, prinsipnya tertarik ya. Ini makin tambah ibarat karet lah gitu ya. Kita tarik terus, kita tarik akibat ya ini kan sistem sambungannya gini nih ini ya. Huruf L misalnya plat bajanya ya. Nah, seiring ini panjang terus panjang akhirnya putus ya. Putus. Nah, artinya kenapa saya menceritakan ini supaya bisa membedakan yang mana prinsip tarik ya terjadi pada suatu struktur termasuk misalnya material material
baja, beton gitu, termasuk juga di sini misalnya seperti baut tadi ini ya, itu berfungsi sebagai gaya geser. Nah, kembali lagi kita ke materi kita di sini tadi, bahwa pada struktur balok juga ada namanya gaya geser ya, karena di sini ada beban P ya, kemudian di sini ada gaya tahan atau tumpuan ke atas, maka ini prinsipnya sama seperti ini tadi, geser tadi ada ke sini satu ya, ada ke sini satu ya, sehingga nanti bisa jadi keruntuhan yang terjadi pada balok di sini tuh bukan keruntuhan akibat lentur, tapi bisa jadi kegagalan akibat geser ya. Nah, kalau di beton, kenapa bisa terjadi nih misalnya nih eh, retakan di sini ya? Ini sangat mungkin apa sangat memungkinkan sekali ya, mungkin pertama bisa jadi karena penampangnya terlalu kurus atau tidak memenuhi lah, atau jumlah sengkangnya di sini tuh terlalu sedikit atau terlalu jarak misalnya gitu ya. Makanya kalau kita perhatikan ya, bahwa di area balok ya, mungkin Bapak Ibu semua bisa memperhatikan pemasangan dari sengkang, tulangan sengkang pada balok, biasanya di bagian tumpuan ini dia rapat-rapat di sini ya, rapat-rapat di sini. Sebagian apa, semakin ke tengah dia semakin jarak ya. Nah, semakin di tumpuan dia semakin rapat. Karena apa? Karena gaya lintang ya, atau gaya geser yang terjadi pada tumpuan ini dia sangat besar ya, sehingga grafiknya kita perhatikan gini ya, grafik lintang ya. Nah, gini. Jadi segitiga. Jadi di bagian tengah ini hampir dia nol, tidak mengalami gaya geser, tapi di bagian tumpuan dia besar, ya. Sehingga apa? Sehingga disinilah kita sering buat tulangannya itu rapat, ya. Nah, gitu. Mudah-mudahan bisa di ini ya, bisa dipahami prinsip ini, prinsip dulu ya, sebelum kita melangkah ke hitung-hitungan gitu ya. Jadi harapannya bisa dipahami bagaimana konsep dari sebuah gaya geser gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut ada pertanyaan. Jadi mudah-mudahan ya bisa dipahami ya. Kalau yang materi yang sebelumnya penampang, kita menganalisis penampang kompak, penampang tidak kompak, ya, kemudian penampang langsing. Nah, itu semuanya dipengaruhi oleh gaya-gaya momen ya, sehingga kita menghitung atau memerlukan data itu adalah momen ya. Jadi kita cek momen di strukturnya berapa, kemudian kita bandingkan di penampangnya, kemampuan dia memikul beban momen berapa di penampangnya ya, kemudian pada strukturnya misalnya pengaruh panjang ya, panjangnya apakah strukturnya kategori apa, bentang pendek, bentang menengah maupun bentang panjang ya, sehingga kita ceknya itu juga dihitung karena atau dari data momen namanya ya, sehingga itu eh, masih pengaruh lentur atau gaya lenturnya gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke gaya geser. Oke ya, kita eh, masuk ke materi sebelum apa selanjutnya gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami maksudnya ya. Apa itu pengaruh geser tadi ya. Nah, kalau kita lihat gitu ya, dari gambar ini ya, gambar yang di sebelah kanan ini ada sebuah penampang ya. Ada sebuah penampang, kemudian dia diberi beban P misalnya di atasnya. Nah, beban P ini akan mengakibatkan namanya tegangan geser ya. Kalau di momen kemarin kita pada penampang ini ya, itu terjadinya grafik tegangan pada penampangnya akibat gaya momen itu bentuknya segitiga seperti ini ya. Ya, mau terlepas dia bentuk profilnya WF seperti ini atau segi empat seperti ini gitu ya. Yang pasti mau apa, tegangan yang terjadi yang diakibatkan oleh gaya momen. Nah, itu ada dua apa? Ada dua area namanya ya. Yaitu di sini baik itu baja maupun beton ya sama aja prinsipnya. Yang namanya juga balok lentur ya. Nah, ini di sini bagian di atas itu terkan ya, dan bagian bawah itu tertarik ya.
Makanya kalau di beton di bagian tarik inilah kita pasang lebih banyak atau lebih dominan namanya pemasangan tulangan besi ya di bagian tarik ini. Kenapa? Karena eh, beton itu lemah terhadap gaya tarik, kuat terhadap tekan. Sehingga di bagian area pada penampang balok ini, di bagian area tekannya ya sebenarnya tidak perlu penambahan tulangan atau tanda kutip gitu ya. Eh, Bisa kita desain dia tanpa menggunakan tulangan untuk area tumpuan ya. Walaupun mungkin nanti ya tergantung sesuai dengan kebutuhan penampang sebenarnya. Tapi dalam prinsipnya gitu ya bahwa beton itu sumbangsih kekuatan tekannya itu sudah kuat intinya ya. Hanya saja kelemahannya itu pada tarik ya di gaya tarik sehingga untuk menutupi kelemahan dari beton itu maka disitulah dipasang di bagian tariknya ya sehingga mungkin eh, perlu sangat kita perhatikan gitu ya bagaimana posisi penempatan dari ini penempatan tulangan pada balok ya. Jadi misalnya nanti ada potongan-potongan besi misalnya sisa misalnya ini sekedar untuk tambahan ini ya tambahan ekstra kekuatan misalnya itu ada sisa tulangannya. Kemudian tukang bertanya, misalnya ini kejadian-kejadian itu di lapangan lah misalnya, Pak, kami pasang di mana Pak tulangan ini gitu ya, misalnya pada balok ini. Ya jangan lagi nanti mengatakan, oh pasangin aja di sana, disisipin mana. Jangan-jangan dipasang di bagian eh, area tekan gitu ya. Ya tidak akan memberikan sumbangsi kekuatan yang signifikan ya. Ya pastinya kita nempatkan tulangan yang tadi itu ekstra tadi itu daripada terbuang misalnya kita sisipkan di bagian mana gitu ya ini anggaplah ini proyek pribadi lah gitu misalnya ya jadi jangan salah nanti menempatkan posisi tulangannya tadinya mindsetnya pengen meningkatkan kapasitas kekuatan daya tahan baloknya alih-alih kita mengingat seperti itu malah justru membebani ini membebani baloknya bukannya malah makin kuat baloknya malah makin berbahaya karena apa? Bebannya bertambah ketika kita pasang besi di sana apalagi banyak misalnya pasang karena kita tidak tepat penempatan daripada tulangannya tersebut ya jadi jangan sembarangan "Ya sudah masukin di sana aja gitu kami sisipin di mana ini Pak Bu tulangannya mungkin misalnya pengawas dia kebetulan ini ya sudah sembarangan aja gitu tidak bisa ya karena apa karena kita berangkat dari prinsip tadi lemah si beton tadi itu lemah terhadap tarik, kuat terhadap tekan sehingga kita untuk meningkatkan kapasitas kekuatan si struktur tadi itu ya kita beri atau kita tempatkan tulangan tersebut pada area tarik. Nah, area tarik di sini dan area tekan ini grafiknya seperti ini ya. Nah, ini ya, tegangan yang terjadi pada penampang ini. Jadi di bagian bawah di sini ya itu mengalami tarik yang paling besar ya. Semakin ke atas dia makin semakin netral. Makanya di sini nol namanya garis grafiknya. Ini adalah garis netral misalnya ini ya. Ini garis netral. Sehingga ini eh, di sini tarik, di sini tekan misalnya. Ini area apa namanya? eh Zona tarik, di sini sini zona tekan, di sini zona tarik misalnya ya. Dan mereka balance gitu ya. Semakin dia ke tengah, dia semakin nol di sini. Dia tidak tertarik dan tidak tertekan di bagian zona ini ya. Sehingga kembali lagi, kalau Anda menempatkan tulangan di sini ya, nah ini tidak akan memberi sumbangsi kekuatan sebenarnya karena ini garis netral ya. Ya paling sumbangannya sedikit lah. Itu juga mungkin bagian untuk geser lah gitu ya. Tapi kalau untuk menyumbang kekuatan kekuatan lenturnya ya tidak akan memberikan sumbangsi yang signifikan ya. Contoh kadang kita perhatikan gitu ya, gambar-gambar balok mungkin yang namanya proyek-proyek sekarang ini kan bukan ahli strukturnya yang mendesain gitu ya, tapi draftman-nya ya, gitu ya. Gambarnya misalnya ininya, baloknya yang di sini tulangannya dua misalnya gitu, kemudian di sini dua gitu kan, di sini dua misalnya, di sini dua. Nah, karena apa? Karena perencanaan itu diserahkan kepada draftman-nya, ahli struktur yang ada di situ, ahli struktur, tapi tidak
tidak dimanfaatkan gitu ya. Nah, posisi penempatan tulangan di sini itu tidak atau tidak memberikan signifikan gitulah eh, terhadap sumbangan untuk kekuatan lentur gitu ya. Karena apa? Karena di sini kan garis netral ya. Sehingga kalau ini yang ini ya maksudnya yang balok yang relatif masih pinggangnya masih tidak terlalu tinggi lah hanya ya, nggak langsung misalnya 1 meter misalnya gitu kan. Tapi yang misalnya 30 40 ya yang masih konvensional lah gitu. Nah, mendingan tulangan yang di sini tuh dipasang empat-empatnya misalnya di sini ya. Itu malah lebih menyumbang kekuatan yang sangat signifikan daripada posisi yang dua ini ditempatkan di sini. Karena apa? Karena di sini adalah garis netral. Kenapa bisa garis netral? Karena sesuai dengan grafik yang kita gambarkan segitiga di sini ya. Nah, ya, ini garis netral di sini. Jadi sangat percuma sekali gitu, tanda kutip ya. Penempatan tulangan di sini tidak terlalu memberikan kekuatan yang sangat signifikan yang dibutuhkan oleh balok untuk menahan gaya lentur. Karena ini adalah tulangan utama. Ya, tulangan utama itu fungsinya adalah untuk menahan gaya momen ya, seperti yang kita bahas sebelumnya ya. Jadi tulangan di sini tuh ini ya, meng- untuk memikul gaya momen ya. Sehingga baiknya di sini. Karena apa? Karena di area sini yang material beton tadi itu mengalami tarik. Jadi kalau di sini bagaimana Pak? Ya di sini masih relatif cukup aja dua di sini ya. Kalau secara tanpa hitung-hitungan lah maksudnya kita ya. Cukup kita tambah di sini untuk menambah kapasitas kekuatan daripada si balok. Nah, ini ya. Jadi grafiknya seperti ini segitiga ya. Ini pengaruh momen. Nah, kembali kita ke materi kita di sini. Nah, ini adalah grafik gaya gesernya. Nah, kalau kita perhatikan antara momen dan geser, ya itu kebalikannya. Justru di bagian tengah di sini, ya nilai di tengah ini kan nol. Nah, kalau untuk gaya geser, ya di bagian tengah ini justru yang dominan. Nah, ini kan nilai yang lebih besar. Nah, ini ya. Berarti apa? Bahwa akibat gaya geser di sini, ya pengaruh beban ini yang mengakibatkan adanya gaya geser pada penampang ini, nah pastinya dia lebih besar nilai tegangan geser itu di bagian tengah di sini, ya. Artinya apa? Bisa kita prediksi kayak geser itu kalau untuk eh, baja gini, ini kita bisa pastikan akibat gaya geser yang mengalami penderitaan yang lebih besar itu di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah. Nah, berbeda ketika momen ya. Momen ini yang menderita tuh di bagian flange atau sayap sini. Kalau untuk gaya geser dia banyak menderita di bagian webnya, badannya, di bagian yang tegak lurus di sini ya. Sehingga nanti dari prinsip ini kita bisa berangkat gitu ya bahwa kalau nilai momennya yang relatif besar ya, relatif besar yang mungkin momennya yang lebih dominan, maka carilah gitu ya penampang yang flange-nya yang sayapnya lebih besar gitu ya. Pengaruhnya lebih besar di bagian sayap. Karena apa? Bagian sayap inilah yang memberikan sumbangsih untuk memikul gaya momen, ya. Nah, sedangkan ketika misalnya kita hitung gaya lintang yang terjadi pada struktur kita lebih besar gitu ya, dominan gaya geser, maka carilah penampang yang bagian webnya ini yang relatif gemuk lah gitu, tebal. Karena apa? Ini yang memberikan sumbangsih kekuatan terhadap gaya geser. Ya, ini sedikit gambaran lah maksudnya supaya kita bisa bagaimana memahami prinsip-prinsip gaya geser, gaya momen. Nah, ketika kita memahami ini, maka nanti solusi apa yang terjadi di lapangan itu kita bisa menyelesaikannya ya tanpa hitung-hitungan dulu lah gitu ya. Kita berangkat dari segi prinsip dulu ya. Ya, mestinya kita harus memahami akar masalahnya. Ya, struktur itu juga sama seperti kehidupan kita ya. Kalau kita misalnya ada masalah, ketika nanti masalah yang kita hadapin itu kita tidak tahu akar masalahnya, kemudian kita beri solusi, alih-alih menyelesaikan masalah, malah justru menambah masalah, ya. Karena apa? Karena kita tidak mengetahui akar masalahnya apa dalam permasalahan kehidupan kita. Misalnya gitu, ini kita analogikan ke dalam struktur, ya.
termasuk juga struktur seperti itu ya. Ketika kita tidak memahami masalah strukturnya di mana, kemudian kita misalnya tambahin perbesarin aja gitu. Misalnya di ini, di analisis rangka kuda-kuda misalnya baja gitu kan. Setelah kita hitung, kita running, eh, ternyata tidak aman misalnya. Udah perbesar aja ininya, perbesar aja penampang rangka-rangkanya misalnya. Ini kan. Nah, itu belum tentu memberikan suatu masalah, apa solusi permasalahan. Ketika kita memperbesar penampang ini, justru strukturnya akan makin berat gitu ya. Belum tentu, belum jaminan bahwa ketika penampang kita perbesar, struktur akan semakin bagus. Belum tentu ya. Hanya padahal cukup tambahin aja sedikit ini apanya misalnya ya, sudah selesai permasalahannya tanpa memperbesar penampangnya. Itu ketika kita mengetahui akar masalah strukturnya seperti apa gitu ya. Nah, makanya ini penting kita berangkat dari memahami karakteristik, misalnya karakteristik beton, kemudian karakteristik dari material baja, nah, itu dari segi materialnya. Kemudian kita memahami misalnya prinsip gaya, bagaimana sebuah gaya eh, gaya beban terpusat, kemudian gaya merata ya atau gaya beban area misalnya itu kita harus pahami gitu ya. Kemudian akibat gaya-gaya itu apa yang terjadi misalnya akibat apa mengakibatkan terjadinya momen atau terjadinya gaya geser ya sehingga ketika kita memahami permasalahan itu solusi yang kita tawarkan pada struktur itu juga akan relatif terselesaikan ya tanpa hitung-hitungan dulu ya. Kalau hitung-hitungan dulu mungkin sangat detail sudah itu ya, sudah inilah ya, sudah apa namanya, sudah sangat diperlukan perhitungan yang detail lah gitu. Tapi kalau hanya sekedar untuk masalah-masalah misalnya di lapangan yang ya sederhana gitu, tanpa hitungan sebenarnya kita bisa menyelesaikan gitu ya. Oh ini supaya menghindari ini misalnya terlihat apa penampang baloknya terlalu kecil ya sudah tambah besi misalnya. Tambah besi itu di mana kita menambahnya? Jangan-jangan salah posisi. Alih-alih kita bukan meningkatkan kapasitas kekuatan yang dipikulnya, malah makin membebani ya. Nah, itu mungkin sekedar ini ya, sekedar tambahan supaya kita berangkat dari prinsip ini tadi eh, memahami apa itu namanya geser gitu maksud saya itu gitu ya. Nah, sebenarnya ini juga eh, sama atau beriringan dengan suatu struktur ya, struktur pada eh, suatu struktur balok misalnya ya. Kalau kita perhatikan nih ya, kalau kita perhatikan suatu struktur balok ya yang sudah mungkin kita hitung di contoh UTS, soal-soal gitu kan. Nah, ini misalnya ada P atau beban merata ini, dia akan mengakibatkan gaya momen ya di sini ya, gaya momen ya. Kalau ini jepit misalnya ya, jepit di sini momennya tidak nol di sini, tapi ada nilainya di sini gitu ya. Nah, ini adalah grafik momen namanya ya, diakibatkan gaya P ini tadi misalnya ya, atau gaya Q ini. Kemudian gaya lintangnya ya, nah ini nah, kebalikan dari gaya momen di sini di titik ini nol dia gaya gesernya, tapi gaya gesernya besar di bagian bagian tumpuannya ya. Makanya kalau kembali kita ke misalnya di beton ya, maka untuk bagian tumpuan sini maka diperbanyak tadi tulangan sengkang di bagian tumpuannya ya. Nah, sedangkan di bagian lapangan ya, maka kita dominan di sini karena di sini ada dominan momen, maka perbanyak tulangan ininya, tulangan utamanya ya di sini bagian bawah misalnya seperti itu. Kembali lagi ke grafik perbandingan ini juga sama ya. Ini kebalikan dari gaya momen dan lintang ya pada grafik ini tadi ya. Kalau kita perhatikan kembali lagi di penampang kita di sini ya, ini adalah grafik tegangan akibat gaya geser pada penampang WF ini ya. Kalau momennya tadi sudah saya jelaskan dia berbentuk segitiga ya.
Nah, ini akibat momennya. Jadi di sini maksimum ya. Sama juga di sini ya. Kebalikan antara momen dan lintang. Di bagian sini momennya lebih besar di tengah ya. Sedangkan gaya lintangnya nol. Nah, kebalikan dari di tegangan pada penampang wave ini ya. Di bagian tengahnya justru momennya yang kecil ya. Sumbangsih kekuatan daya tahannya ya. Itu dari bagian tengah ini dia nol ya. Atau malah netral lah gitu ya. Sedangkan di gaya gesernya tegangan yang terjadi di sini malah lebih besar di bagian webnya. Nah, muncul lagi pertanyaan misalnya, Pak, untuk apa sih kita menghitung tegangan geser ini, Pak? Kemudian tegangan akibat eh, apa momen ini, Pak? Ini untuk apa sih ini kita hitung? Nah, ini kita hitung fungsinya adalah sebagai kita mengetahui berapa tegangan yang terjadi di sini. Ya, misalnya penampang di sini berapa terjadi tegangan geser di sini. Nah, tujuannya adalah misalnya kita mengetahui tegangan di sini, kita membandingkan nanti material baja ini batas tegangannya berapa, batas kemampuan tegangnya berapa, ya. Misalnya eh, material baja di sini tegangan batasnya kita uji di lab misalnya FY 240 misalnya ya, 240 MPa. Nah, ketika kita hitung misalnya grafik tegangan di sini sama atau seperti ini tadi di momen misalnya nilainya di sini tegangan yang terjadi pada penampang di sini di bagian bawah ini misalnya itu bagian atas ini dia 245 misalnya ya. Maka kita bandingkan dengan spesifikasi kekuatan kemampuan si material baja yang kita pasang. Nah, artinya apa di sini batasnya adalah 240, kemudian tegangan yang terjadi akibat momen yang terjadi pada penampang 245. Ah, kesimpulannya apa? Ya kesimpulannya ya gagal, strukturnya gagal karena apa? Batasnya adalah batas tegangan si penampang ini dia sebesar 240, sedangkan tegangan yang terjadi 245. Jadi kelebihan, artinya kelebihan dari eh, tegangan yang terjadi di penampang ini dia 5 MPa. Ya, sama seperti yang saya sebutkan apa saya analogikan beberapa kali gitu ya. Sebenarnya dalam kehidupan kita itu kita hanya dua ininya ya, pemasukan berapa, misalnya untuk finansial gitu ya, penghasilan kita berapa,